Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai analisis strategi pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company (Tbk). Untuk yang pertama, anggotanya yaitu ada Christian Putra, dan yang kedua ada Novi Fitriani, dan selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Eki Setriaji, dan terakhir ada Eva Holipatul. Selanjutnya mengenai sejarah dan profil perusahaan. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company (Tbk) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer good industry. Perusahaan ini telah berdiri sejak tanggal 2 November 1971 dan 3 tahun kemudian mulai beroperasi secara komersial di awal tahun 1974. Pada awalnya, perusahaan ini berawal dari sebuah rumah di Jalan Tamblong Dalam, Bandung, dan hanya memproduksi susu. Dan perusahaan ini memang diawali oleh sebuah home industry. Dan perusahaan yang didirikan oleh Ahmad Prawijaja ini seorang pengusaha Tionghoa Indonesia yang sudah bermukim di Bandung. Sekarang dikomandani oleh generasi kedua yaitu Subana Prawijaja dan siap-siap untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya yaitu Samudra Prawira Wijaja. Pada tanggal 15 Mei 1990, Ultra Jaya mendapatkan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penawaran umum perdana saham ULTJ atau IPO kepada masyarakat sebanyak 6 juta saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran 7.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek BI pada tanggal 2 Juli 1990. Untuk selanjutnya mengenai analisis lingkungan. Analisis lingkungan eksternal PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company menggunakan metode Porter. Yang pertama itu ada pendatang baru, yang mana pendatang barunya itu yaitu produk milku dari Wingsfood. Dan untuk pemasok, untuk susu dari peternak lokal dan juga peternakan milik anak perusahaan. Dan selanjutnya itu untuk produk pengganti, yaitu yogurt, keju, dan susu kedelai. Untuk pembelinya sendiri dari anak-anak berumur 1 tahun hingga umur dewasa bisa mengkonsumsi produk dari Ultra Jaya ini. Dan untuk penentu persaingan, banyaknya produk susu yang baru dan dengan harga yang lebih murah, namun kualitas yang hampir sama. Untuk kekuatan pemasok sendiri, memiliki pemasok susu yang tetap, juga kualitasnya terjaga, dan juga memiliki peternakannya sendiri. Untuk ancaman produk pengganti, yaitu mudah didapatkan, bahwa banyak juga penyedia dan produsen susu yang memproduksi produk yang serupa. Untuk kekuatan pembeli, yaitu kualitas produk dari Ultra sendiri sudah terjamin, dan juga brand image produk yang cukup dikenal oleh banyak orang, dan juga untuk harga produk yang terjangkau dan juga kompetitif. Untuk persaingan antar industrinya sendiri, yaitu ada dari Greenfield, Precision Flag, Indomilk, dan Diamond Milk. Untuk selanjutnya mengenai analisis lingkungan internal. Yang pertama ada sumber daya. Sumber daya PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company (Tbk) yang membedakan diri dari pesaing yaitu terletak pada peralatan produksi, yang mana peralatan produksi PT Ultra Jaya menggunakan teknologi pengolahan secara UHT dan menggunakan teknologi pengemasan dengan karton aseptik atau aseptic packaging material. Dan selanjutnya ada kompetensi inti. Dalam hal ini, maka PT Ultra Jaya itu terbukti mampu menambah nilai dari produk maupun perusahaannya, yaitu menciptakan produk yang bernutrisi bagi kesehatan yang pembelinya bersedia membayar untuk mendapatkannya sebagai pemenuhan kebutuhan kesehatan. Untuk selanjutnya mengenai analisis lingkungan internal, yaitu kapabilitas. PT Ultra Jaya Milk Industry Trading Company yaitu memprioritaskan kualitas dan keamanan produk. Perusahaan yang selalu konsisten untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas tinggi. Pada proses produksi, perusahaan melakukannya secara terotomatisasi yang meminimalisir campur tangan manusia. Perusahaan juga menerapkan pengendalian mutu yang sangat ketat di seluruh tahap produksinya.
mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, sampai ke gudang barang jadi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya saya Christian Putra dengan NIM 51111711885 akan menjelaskan mengenai formulasi strategi pada PT Ultra Jaya. Yang pertama, pada visi, misi, dan tujuan perusahaannya, yang dimana perusahaan atau PT Ultra Jaya memiliki visi yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaannya. Untuk misinya tersendiri, di sini menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk terus senantiasa memperhatikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Dan yang terakhir, untuk tujuannya, di sini jangka panjangnya dari perusahaan adalah untuk lebih mempererat posisi pasar dari semua produk-produk perusahaan dan mempertahankan kualitas produk tersebut agar tetap bisa menjadi yang terbaik di antara para pesaing. Oke, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai analisis strategi korporat, di mana analisis strategi korporat ini merupakan strategi perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan dengan memfokuskan pada pihak bisnis, pusat, dan aktivitas perusahaan. Dengan data yang tersedia pada tabel, strategi korporat yang digunakan yaitu dengan memfokuskan bisnis pada pilihan bisnis makanan dan minuman. Sejauh ini dapat dilihat PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk telah mempunyai 7 perusahaan, asosiasi, dan entitas anak, berikut dengan berapa persen tingkat kepemilikan saham di masing-masing perusahaan. Jadi intinya semua bisnis yang dipunyai pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk yaitu saling berkaitan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis SWOT pada PT Ultra Jaya, di mana untuk strength-nya sendiri yang pertama ada persaingan harga dengan kompetitor, di mana harga yang murah masih menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk, terutama di sektor produk susu. Yang kedua ada brand image yang cukup kuat, terutama Indonesia, yang membuat konsumen tidak ragu akan kualitas produk yang dijual. Yang ketiga ada pengalaman bisnis yang luas. Yang keempat teknologi yang canggih pada proses manufakturnya. Yang kelima ada sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dengan baik. Yang keenam memiliki distribusi jaringan sistem dan pangsa pasar yang besar. Yang ketujuh ada pionir dalam teknologi UHT. Yang kedelapan ada lokasi strategis karena terletak di lokasi pasokan bahan baku. Untuk weakness-nya sendiri, yang pertama ada kurang melakukan promosi dengan mengikutsertakan artis. Yang kedua, unggul hanya dalam produk susu cair. Yang ketiga, kurangnya sistem pengolahan pada limbah. Untuk opportunity-nya sendiri, yang pertama, menciptakan inovasi baru dengan rasa baru untuk produk yang dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, menjadi sponsor acara sosial atau yang bertemakan kesehatan. Yang ketiga, mendirikan komunitas ultra untuk mengkonsumsi susu dengan kehadiran pemimpin kelompok di berbagai kota. Yang keempat, menetapkan kedekatan strategi komunikasi dengan konsumen di sosial media. Untuk treatnya ada penetrasi pasar dan produk baru yang serupa. Yang kedua, ada kompetitor baru yang menawarkan harga bersaing. Yang ketiga, efek iklim terhadap kualitas bahan baku. Yang keempat ada globalisasi, kawasan perdagangan bebas. Yang terakhir ada tingkat kesadaran di Indonesia yang rendah dalam mengkonsumsi susu cair. Perkenalkan, nama saya Eva Halifatul Jana dengan NIM akhir 188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi dari PT Ultra Jaya Milk Industry.
Sebelumnya akan menjelaskan implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, dan anggaran. Implementasi strategi juga dapat diartikan sebagai pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Implementasi strategi yang dilakukan PT Ultra Jaya adalah struktur organisasi fungsional yang harus bertanggung jawab terhadap salah satu dari fungsi yang ada dalam perusahaan, di mana fungsi tersebut secara kolektif dilibatkan dalam pencapaian tujuan perusahaan atau dalam implementasi strategi. Di antaranya yaitu ada aspek sumber daya manusia. PT Ultra Jaya mementingkan keselamatan di tempat kerja di seluruh operasi dan menjalankan standar yang berlaku di Indonesia untuk kesehatan dan keselamatan industri, dan berupa untuk meminimalisir risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit pada para pegawai dengan memantau dan meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan, serta merumuskan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya ada aspek keuangan. Pertumbuhan keuntungan yang berkelanjutan yang dilakukan PT Ultra Jaya dengan program ekspor peningkatan brand image, melakukan ekspor melalui 11 agen di luar Indonesia dan meningkatkan kerjasama dengan beberapa perusahaan lain. Selain itu, PT Ultra Jaya sedang dalam proses menerapkan sistem manajemen kinerja usaha Hyperion untuk meningkatkan kemampuan perencanaan usaha dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada aspek operasi. Sejak tahun 2012, PT Ultra Jaya menerapkan suatu sistem Orlech ERP yang telah meningkatkan kemampuan operasional dan analitis dengan meningkatkan efisien operasi. Hal ini menggantikan sistem SAP ERP yang telah digunakan selama 10 tahun. Sistem konektivitas penjualan dan penelusuran in-house, sistem Orlech ERP juga telah dikonfigurasi agar dapat bekerja bersamaan yang memungkinkan untuk memantau penjualan harian di seluruh jaringan distribusi di Pulau Jawa. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility. PT Ultra Jaya melengkapi fasilitas produksi dengan peralatan pengolahan limbah yang dibutuhkan dan memperkerjakan personal untuk memantau kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup yang ditetapkan. Kegiatan pengolahan limbah terutama melibatkan pemantauan dan pembuangan limbah padat dan limbah cair. Selanjutnya ada aspek riset dan pengembangan. PT Ultra Jaya terus mencari cara untuk mengembangkan produk-produk susu dengan rasa yang baru, serta produk-produk yang fungsional dan bernilai tambah yang diyakini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya ada strategi manajemen pada elemen marketing mix, yaitu 4P, Product, Place, Price, Promotion. Yang pertama, produk. PT Ultra Jaya merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia. Produk yang ditawarkan dalam bauran pemasarannya meliputi Ultra Milk, Ultra Susu Kental Manis, Ultra Mimi, teh kotak, Kiora, keju, sari asem asli, sari kacang ijo, cap sari creamer kental manis. Selanjutnya, Price. PT Ultra Jaya merupakan produk yang ditujukan untuk anak-anak sampai orang dewasa, dari masyarakat kelas menengah sampai ke atas. Harga relatif murah dan dianggap sebagai produk yang sehat untuk dikonsumsi. Produk PT Ultra Jaya dalam kisaran harga 5.000 sampai 50.000 tergantung pada jenis produknya. Jadi, strategi penempatan harga dalam bauran pemasaran membantu merek melayani pelanggannya. Selanjutnya ada Place. PT Ultra Jaya tidak menjual produknya secara langsung. Mereka mendistribusikan produknya melalui pengecer di pasar massal. Ada Indomart, Alfamart, supermarket lainnya. Pelanggan dapat memilih produk Ultra Jaya sesuai dengan seleranya masing-masing. Selanjutnya ada promosi. PT Ultra Jaya memberikan diskon dan promosi di media sosial dan surat kabar. PT Ultra Jaya menggunakan saluran media yang mungkin untuk mempromosikan produknya dan mengiklankannya melalui televisi, iklan online, dan media cetak lainnya.
Selanjutnya di sini ada matriks SWOT. Yang pertama ada strategi SO, yaitu mempertahankan positioning brand. Yang kedua, kualitas produk terjaga dengan adanya teknologi yang dimiliki. Yang ketiga, inovasi produk yang terus dilakukan. Selanjutnya ada strategi WO. Yang pertama menggunakan influencer atau artis sebagai promosi. Yang kedua memperkenalkan produk lebih luas. Dan yang ketiga mempertahankan positioning brand. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama memberikan harga yang kompetitif pada pelanggan. Yang kedua mempertahankan brand image yang kuat di Indonesia. Dan yang ketiga mempertahankan market share. Untuk strategi WT, yang pertama penetrasi pasar dari produk baru dari perusahaan lain. Dan yang kedua pengelolaan limbah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Fitriani, NIM 186. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dan evaluasi strategi pada PT Ultra Jaya Tbk. Untuk pengendaliannya terjadi beberapa masalah pada PT Ultra Jaya. Yang pertama adalah terjadinya penurunan pangsa pasar maupun penjualan pada beberapa produk yang ada di PT Ultra Jaya. Yang kedua adalah terjadinya penurunan pendapatan bersih sebesar 2,8% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, pada evaluasi strategi. Dengan adanya masalah tersebut, maka dibutuhkan strategi untuk mengatasi penurunan pendapatan dan penurunan penjualan pada produk di PT Ultra Jaya. Antara lain yang dapat dilakukan adalah yang pertama, sebaiknya PT Ultra Jaya melakukan analisis SWOT, sehingga perusahaannya dapat meningkatkan maupun mempertahankan citra produk agar penjualan produk-produk Ultra Jaya meningkat dan produk-produknya tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan. Yang kedua adalah langkah yang sebaiknya dilakukan PT Ultra Jaya adalah memaksimalkan distribusi dengan memperluas jangkauan distribusinya sampai dengan di luar Jawa. Contohnya adalah Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan strategi pemasaran yang ada di Pulau Jawa tetap melibatkan pedagang eceran. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan produksi. Dengan begitu akan semakin banyak produk yang dapat dipasarkan apabila rencana perluasan distribusi tersebut dijalankan. Dengan melakukan hal tersebut, maka diharapkan PT Ultra Jaya dapat mempertahankan dan meningkatkan pasarnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. PT Ultra Jaya merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia. Strategi penempatan harga dalam bauran pemasaran membantu merek melayani pelanggan. Perusahaan mendistribusikan produknya melalui pengecer di pasar massal, Indomart, Alfamart, supermarket, dan lainnya. Selain itu, perusahaan memberikan diskon dan promosi di media sosial dan surat kabar. Namun demikian, PT Ultra Jaya tetap mengalami penurunan penjualan pada beberapa produknya dan perlu dilakukan penambahan maupun perbaikan sistemnya, baik dalam sistem produksi, distribusi, maupun promosinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.